Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di tata kita di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon telah hadir tamu istimewa kita, Pak Bambang Wijanarko. Alhamdulillah. Beliau sebagai Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Barangkali sebagai mungkin sampai kampus UMC ini baru berapa kali, Pak? Ini yang kedua. Oh, yang kedua. Yang kedua ini. Ya. Ketiga. Nanti mungkin beliau akan menjelaskan bagaimana visi misi dari Jaringan Saudagar Muhammadiyah dan mungkin juga akan memaparkan strategi apa untuk mengembangkan Muhammadiyah. Dan nanti akan digali lebih jauh oleh Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Asep Gunawan, MSI. Mungkin akan menggali strategi yang bisa digunakan oleh Jaringan Saudagar Muhammadiyah dengan Aum Muhammadiyah untuk kemajuan Muhammadiyah. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak Dekan untuk mengorek lebih jauh bagaimana tentang Jaringan Saudagar Muhammadiyah, tentang closed loop ekonomi dan lain-lain. Monggo Pak Dekan. Oke, terima kasih Pak Surono. Alhamdulillah selamat datang Pak Bambang di kampus tercinta itu kan di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kami berbahagia Pak untuk kedatangan Bapak dari Jaringan Saudagar Muhammadiyah ke Fakultas Ekonomi. Ini agak nyambung Pak dengan ekonomi itu kan. Berkaitan dengan saudagar. Mudah-mudahan nanti mahasiswa juga bisa jadi saudagar semua Pak. Amin. Nah, ini kami tertarik Pak dengan konsep yang ditawarkan tadi atau apa sih sebetulnya sebelum kepada close jaringan tertutup ibaratnya. Tapi saya ingin barangkali nanti pemirsa juga ingin tahu Pak. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan JSM itu, Jaringan Saudagar Muhammadiyah? Terus kenapa sih harus dimunculkan itu gitu kan? Ya. Apakah sebelumnya apakah sudah langsung jadi seperti itu atau memang ada kepentingan tertentu sehingga harus memunculkan Jaringan Saudagar Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah juga banyak Pak, bukan hanya saudagar gitu. Barangkali silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dekan dan Pak Surono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jaringan Saudagar Muhammadiyah ini lahir berkaitan dengan amanah yang diberikan oleh Muktamar yang ke-47 tahun 2015 di Makassar itu kepada PP Muhammadiyah. Artinya ini amanatnya ini bukan amanat produk level level PP atau levelnya PWM ya, tapi levelnya sudah level puncak. Nah, jadi dari muktamar. Perintah ya Pak. Iya, ini tidak main-main ya. Artinya karena muktamar itu memberikan amanah ini dalam rangka untuk PP Muhammadiyah untuk mewujudkan ekonomi menjadi pilar ketiga di Muhammadiyah. Kalau pendidikan dan kesehatan itu kan udah katam lah, udah selesai itu. Nah, tinggal insya Allah itu autopilot lah, itu udah jalan sendiri lah. Nah, sekarang tinggal saudagar. Karena ekonomi ini bagaimanapun juga adalah bisa dikatakan penopang dari bidang-bidang yang lain ya. Nah, ini adalah harus ada sebuah jaringan yang bisa mengorkestrasi dari para saudagar Muhammadiyah. Makanya Muktamar mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk menjadikan ekonomi ini menjadi pilar ketiga. Nah, lalu dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi menjadi pilar ketiga di Muhammadiyah, itu tak lepas harus wajib fardu ain lah. Nah, itu hukumnya, itu harus melibatkan para pengusaha. Yang mana ya mereka itulah yang kita harapkan bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi ini.
Nah, makanya PP Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan periode yang lalu, periode 2015 sampai 2022 itu melahirkan namanya Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Itu tepatnya pada saat Majelis Ekonomi Muhammadiyah melakukan rakernas di Jawa Timur, di Surabaya. Itu tanggal 11 sampai 11, 12, 13 Desember 2015. Ya, anggap kalau kita mau ambil tanggal yang pas 12 lah biar enak lah. Kira-kira itu lahirnya JSM. Udah 10 tahun berarti ya? Iya, 12 Desember 2015 lahirlah JSM. Nah, kemudian oleh PP Muhammadiyah mengamanahi kepada saya untuk bisa menjadikan, ya mengkomandai lah gitu. Nah, itu sih Pak, kira-kira semangat dan idealisme untuk lahirnya JSM ini. Oke, jadi dengan JSM ini berarti Muhammadiyah ini awalnya adalah untuk menggerakkan ekonomi, nanti digerakkan dengan jaringan Saudagar Muhammadiyah itu ya? Betul. Nah, itu. Nah, dengan 10 tahun gitu kan, ini kan waktu yang kalau anak itu masih anak ya Pak. Apa yang sudah dilahirkan sebetulnya dengan JSM ini Pak? Mengingat target dari abad ekonomi di Muhammadiyah, setelah pilar ke-1, ke-2 berhasil, ini menjadi pilar ketiga yang harus dianggap berhasil juga nih. Ini sebetulnya sekarang sudah di tahapan mana gitu kalau boleh tahu Pak, boleh dijelaskan kepada warga. Ya, jadi karena ini bentuknya jaringan ya, artinya bukan sebuah badan hukum tersendiri yang diakui oleh pemerintah. Itu kan hanya ada BUMN, kemudian PT Perseroan Terbatas, yang ketiga adalah koperasi. Itu kan lembaga entitas bisnis yang diakui oleh pemerintah. Nah, jaringan ini semacam sebuah jaringan dan belum menjadi ortom, karena memang untuk menjadi ortom tuh harus melalui beberapa persyaratan, diantaranya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan eksis. Nah, sedangkan jaringan ini kadang kalau kita ingin melihat seorang pengusaha murni, itu biasanya mereka nggak suka tampil biasanya ya. Nah, kecuali kalau pengusaha yang berbau politisi atau berbau aktivis, itu beda tuh. Tapi biasanya usahanya kurang begitu eksis lah. Dia hanya memanfaatkan fasilitas. Tapi kalau pengusaha murni biasanya cenderung ini. Nah, makanya kalau dari segi hasil secara realnya itu memang ya karena jaringan, jadi kalau melahirkan beberapa kolaborasi di antara anggota JSM sudah banyak. Dan mereka kebanyakan kalau mereka sukses diam-diam tuh adegan. Tapi kalau ada masalah, nah itu baru muncul di media. Itu karakteristiknya gitu. Nah, selain kita mendorong para saudagar Muhammadiyah ini melakukan sinergi atau kolaborasi di antara mereka, kami juga mendorong kepada beberapa AUM untuk bisa berkolaborasi dengan saudagar Muhammadiyah. Nah, kemudian juga alhamdulillah dengan adanya semangat bersaudagar ini, akhirnya PP Muhammadiyah pun telah membentuk sebuah holding BUMN. Itu adanya di Yogyakarta, dan itu sebagai jawaban karena alhamdulillah setelah kita semangat untuk membangun ekonomi ini, mulailah bermunculan di beberapa tingkat wilayah, tingkat kabupaten, kota, bahkan sampai ke tingkat kecamatan, ke tempat PCM ya. Kemudian AUM juga mereka mendirikan BUMN, Badan Usaha Milik Muhammadiyah. Nah, badan usaha milik Muhammadiyah yang menjamur seperti itu, ini dianggap oleh PP, wah ini bahaya nih kalau misalkan liar, nggak terkontrol. Padahal JSM mempunyai idealisme ingin membangun closed loop ekonomi Muhammadiyah, artinya
ya tertutup dari kita untuk kita aja cukup. Nah kalau ini liar, waduh ini nanti nggak bisa ini membangun ini. Nah makanya PP Muhammadiyah mempunyai kebijakan dibentuklah sebuah holding BUMN. Jadi tahap awal ini adalah untuk menggerakkan aja ya. Jadi untuk menyemangati warga Muhammadiyah untuk berkolaborasi atau gimana tuh? Betul. Jadi kita tahap awal ini pertama satu sosialisasi, yang kedua menggerakkan. Jadi alhamdulillah akhirnya bermunculanlah BUMN, kemudian juga bermuncullah sinergi atau kolaborasi di antara jaringan saudagar di beberapa daerah, dan akhirnya ya kayak kehadiran saya di entah itu di AUM atau di PWM atau di PDM, ya saya akan dorong untuk ayo dirikan BUMN, karena kalau mau bicara bisnis harus punya legitimasi kan. Nah itu sih Pak Dekan. Jadi kalau boleh tahu Pak, sekarang itu kekuatan Muhammadiyah di bidang ekonomi, apakah sudah ada pemetaannya Pak, misalkan? Sehingga kan barangkali tidak semua bisnis itu kita bisa garap. Karena ada misalkan Muhammadiyah itu jagonya di yang sudah terbukti di rumah sakit lah, di sekolah dan lain sebagainya, itu adalah jagonya Muhammadiyah. Nah, sekarang di bisnis itu barangkali sudah ada pemetaan belum? Sehingga pada saat nanti kita warga Muhammadiyah terjun untuk di bisnis bareng itu, nah kita kekuatan Muhammadiyah di sini gitu kan, sehingga nanti barangkali dengan adanya kekuatan Muhammadiyah itu kemana arahnya sebetulnya Muhammadiyah ini, sehingga bisa mencari, bisa menemukan satu bisnis yang itu memiliki kekuatan di Muhammadiyah itu. Sudah ada pemetaan nggak barangkali? Ya. Karena dasar kami adalah mendorong dulu, mendorong, mensemangati, dan kami melihat sebuah bisnis itu kan tidak bisa asal mengikuti tren yang ada. Betul. Pertama kita harus melihat marketnya dulu, market, kemudian yang kedua adalah SDM-nya juga, kemudian mungkin nanti permodalan dan sebagainya. Nah, kami tidak mendorong para pengusaha atau saudagar ini untuk melakukan ekspansi ke bisnis yang macam-macam. Cukup kita berkolaborasi dengan AUM yang ada, kita bangun bersama-sama dengan AUM. Karena itu jelas marketnya sudah ada. Kemudian SDM-nya pun sudah ada. Artinya kalau ya contoh misalkan rumah sakit. Rumah sakit itu sebagai pohon industri itu turunannya tuh banyak banget itu. Dan sekarang kalau kita bicara profil bisnis yang menjadi skala prioritas di perbankan, kan kita kalau pengusaha itu kalau melihat mau bisnis apa sih, nah kita bisa tanya ke bank ini sekarang mau membiayai di bidang bisnis apa ini. Itu hampir semua bank yang nomor satu itu rumah sakit, tentang kesehatan, dan nomor dua itu pendidikan tadi katanya. Baru setelah itu pangan, baru energi, itu level gitu, baru yang lain-lain. Nah ini qadarullah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini luar biasa ya. 1912 zaman dulu beliau sudah membangun sebuah entitas komunitas ya dari kesehatan. Ini kan luar biasa tuh, rumah sakit Masya Allah. Bahkan sampai sekarang setelah munculnya Undang-Undang Cipta Karya sekarang, kemudian muncul lagi Permenkes yang terbaru itu. Jadi sekarang untuk mal praktek, dulu kan yang bertanggung jawab mal praktek itu ya rumah sakit secara keseluruhan. Ada masalah, rumah sakit bisa ditutup lah, kira-kira gitu. Tapi sekarang enggak, hanya direksinya aja, pengelolanya. Nah, itu menjadi peluang masuknya para investor. Nah, makanya sekarang para konglomerat itu mereka semua berbisnis rumah sakit. Nah, contoh yang terbaru adalah Jarum. Jarum itu sudah membeli saham hampir mayoritas di Hermina Group itu. Itu udah
luar biasa. Itu udah semua udah masuk semuanya, dan karena itu luar biasa. Nah, kalau yang orang luar sudah baru mau bangun, Muhammadiyah sudah ada, Pak. Betul. Nah, satu rumah sakit di situ kan ribuan turunannya, belum sekolah, belum kampus. Itu kan luar biasa itu. Kira-kira kalau kita itu udah fokus di situ aja, kita fokus di situ pengusaha, itu luar biasa. Dan kembali lagi, tapi tidak berarti kalau orang tua kita punya usaha rumah sakit, orang tua kita punya usaha kampus atau pendidikan, kemudian kita sebagai anak-anaknya seenaknya juga nggak bisa begitu, karena bagaimana juga Harus profesional ya. harus confirm lah terhadap bisnis itu. Nggak bisa sekedar mentang-mentang ini orang tua saya kemudian saya nggak bisa juga, nanti usahanya orang tua jadi gulung tikar, jadi malah buyar semuanya. Nah, saran saya juga kepada teman-teman di JSM itu, oke, kalian kalau misalkan kami kan mendorong, ayo kalian masuk, nggak usah kemana-mana, bisnis di kolam renang, di kolam sendiri lah di Muhammadiyah itu. Nah, tapi kalian siapkan pertama jelas legalitasnya, terus legalitas SDM-nya, performanya disiapkan betul lah. Nah, baru udah siap semuanya, terus mau bisnis apanya, cukup dilihat di ini aja, ke rumah sakit, lihat peluang-peluang di situ, bisnis turunannya apa aja nih, ini. Nah, kalian dari sekian turunan ini, yang kalian merasa nyaman nih, enak nih, kami punya akses, udah masuk itu. Nah, lalu lakukan pendekatan kepada pimpinan kaum tersebut, apakah itu pimpinan rumah sakit atau pimpinan kampus, ya pendekatan ya wajar lah, tak kenal maka tak sayang, ya gimana mau ngasih pekerjaan kalau nggak jelas tuh. Nah, kemudian jangan langsung sekali, 2 kali, 3 kali gagal terus langsung mutung lah, bahasa Jawanya mutung, atau waduh langsung ini, kemudian bicara kemana-mana tentang waduh begini, itu jangan lah, itu bukan karakteristik pengusaha, itu karakteristik politisi mungkin. Ini mohon maaf, bukan saya apolitis, bukan, tapi sekarang kan era serba viral ya. Betul. Wah, jadi kalau nggak suka, nggak apa langsung diviralin, kita nggak usah lah. Kalau pengusaha itu karakteristik seorang saudagar sejati itu biasanya mereka lebih baik yang bekerja adalah produknya atau jasanya. Mulutnya nggak usah. Lebih baik kita udah enjoy. Kan yang penting cuan mana nih. Nah, barangkali warga Muhammadiyah sendiri udah paham nggak atau udah tahu nggak bahwa misalkan atau ada kebijakan misalkan dari pusat, katakanlah bahwa nanti di warga Muhammadiyah ini ada peluang-peluang yang cukup besar di sini itu. Ada kesadaran itu sudah ada nggak di tengah masyarakat itu, di warga Muhammadiyah sendiri? Nah, memang di sini ada sedikit tantangan, bukan sebuah masalah, tapi menurut saya malah justru tantangan, karena memang tidak semua bapak-bapak kita di PP itu, ya karena mohon maklum lah, mereka kan backgroundnya bukan pengusaha, Betul. ya profesor, ya kiai, ya ini, jadi bukan pengusaha. Jadi dalam pemahaman mereka bagaimana karakteristik seorang pengusaha bisnis itu kurang begitu memahami. Jadi kadang akhirnya saya yang disuruh bicara. Gitu. Nah, cuman saya bilang kalau saya yang disuruh keliling terus kayak gini, saya juga nanti bisnis saya juga nggak jalan juga. Masa saya harus keliling terus? Jadi akhirnya ini ya saya dicap sebagai social entrepreneur aja. Ini tapi nggak kaya-kaya kan, tapi alhamdulillah saya menikmati lah kira-kira. Yang penting saya menikmati, dan kekayaan itu kan rezeki biar Allah Ta'ala lah yang atur. Nah, jadi artinya memang ya kami juga selalu berharap kepada bapak-bapak PP itu pada saat beliau itu diundang ke daerah, ke wilayah atau apa, coba deh coba didorong juga tentang dunia ekonomi segala macam. Jadi biar
gaung semangat ini jangan sampai putus. Karena kalau udah putus kadang bisa ini kan apa namanya ya nggak bangkit lagi gitu. Agak susah makin. Agak susah lagi. Mumpung masih ingat terus digenjot terus gitu kan itu. Nah. Biasanya kalau jatuhnya gampang susah bangunnya tuh. Nah, apalagi kan sebenarnya kondisi real apa namanya dunia kewirausahaan atau dunia entrepreneurship di Muhammadiyah tak lepas dari seperti Indonesia lah. Oke. Di Indonesia sendiri kan juga masih sangat-sangat minim lah dibanding apa namanya dunia luar ya. Jadi sampai hari ini berarti sudah ada mapping, Pak. Jadi misalkan maksud saya sudah ada grand design nih nggak dari Muhammadiyah bahwa ke depan itu katakanlah 1 abad ke depan mau ngapain gitu. Sehingga kita misalkan 10 tahun sekarang itu kita harus lakukan apa di bidang ekonomi itu. Karena kalau saya melihat itu misalkan rumah sakit oke lah. Sekarang muncul katakanlah dengan ada hotel gitu, kalau di Jogja itu ada hotel juga karena ada kebutuhan masyarakat di bidang itu. Dan juga barangkali tidak lepas juga dari namanya rumah sakit juga selain bisnis kesehatan di bisnis penginapan juga Pak, barangkali seperti itu. Nah, ada nggak sudah punya ini atau ada rencana untuk buat grand design atau cetak birunya bahwa ke depan di Muhammadiyah 1 abad ke depan itu di bidang ekonomi ngapain gitu? Ya, kalau secara tertulis belum Pak. Belum dah. Okay. Secara tertulis belum ya, tapi dari hasil kita diskusi-diskusi, kajian-kajian, kemudian juga kita sudah mulai mapping dalam arti kita ya kayak contoh misalkan di Jogja lah misalnya. Jogja kita dorong JSM Jogja ini ya karena di sana sebagai wilayah budaya, pariwisata, kemudian juga pendidikan. Nah, coba di situ kalian di hotel. Makanya alhamdulillah lahirlah hotel-hotel di Muhammadiyah yang di Jogja. Dan pemain-pemain industri kreatif di Jogja kan banyak tuh. Ya, betul. Nah, itu kami dorong itu. Karena kalau contoh misalkan kalau diambil polling itu di pengurus Muhammadiyah baik di pusat wilayah, kalau bikin event-event tingkat nasional misalkan, itu nomor 1 yang jadi yang dituju adalah Jogja. Betul. Nah, Jogja. Karena segalanya ada di sana. Di Jakarta itu mereka nomor berapa saya lupa itu. Jogja, kemudian Bandung. Kalau di Bali ini sebenarnya mereka semangat, cuman karena mungkin kalau di Bali ini nilainya terlalu mahal ya, jadi tidak bisa mengakomodir kemampuan finansial masing-masing daerah. Tapi nomor 1 Jogja, makanya Jogja saya dorong untuk hotel. Alhamdulillah lahirlah SM Tower. Jadi orang pada suka lah kalau acara rakernas atau apa itu luar biasa lah. Kemudian ini kan ada konsep dengan loop system itu, gimana konsep dasarnya? Kenapa sih harus menggunakan sistem loop system bukan sistem terbuka gitu kan? Apa yang mendorong itu harus ini untuk warga Muhammadiyah itu yang untuk tahap ini yang perlu dilakukan katakanlah dengan loop system karena ada sisi positif yang lebih besar dibanding negatifnya. Gitu. Ya, karena kalau tadi ya, artinya karena bisnis ini kan lihat dari market dulu kan, market SDM. Nah, sedangkan market ini kan kita di Muhammadiyah semua sudah ada semua, mau main apa sih? Nah artinya kita bermain di kolam kita sendiri sudah bisa hidup. Dan apakah kolam itu harus kita tutup? Jadi kita nggak kita buka ke yang lain. Ya kalau kita bicara bisnis, kalau bisa ditutup kenapa harus dibuka kan? Ya kayak misalkan konglomerasi itu, mereka dari hulu ke hilir, mereka akan selalu pakai ke industri sebelumnya. Jadi terus begitu kan. Nah sama dengan kita ini, makanya ya alhamdulillah lahirlah beberapa bisnis-bisnis pengembangan dari AUM itu. Contoh misalkan di Pasuruan lahir sebelumnya adalah Jawa Timur lahirlah namanya DMU, PT DMU.
Daya Mentari Utama. Itu satu holding company di bawah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, mereka berkembang, mereka PT DMU itu tidak berdiri sendiri tapi melibatkan seluruh PDM se-Jawa Timur. Artinya dijadikan mereka itu sebagai pengikat sekaligus penikmat hasilnya. Nah, kemudian mereka dari punya kemampuan finansial itulah mereka beli satu perusahaan infus di Pasuruan, salah satunya itu. Nah, itu nanti ya memang tidak mudah tapi harus dilakukan. Alhamdulillah di Jawa Timur bisa sudah terbukti lah, sudah bisa. Artinya tadi yang kita anggap sulit ternyata bisa gitu. Cuman memang butuh waktu, ya karena ya memang di Saudagar di Muhammadiyah ini kan belum maksimal ya, belum, masih terbatas. Oke, ini kan Muhammadiyah kalau dari sisi resources ya udah luar biasa gitu, resources dari SDM gitu kan, tadi juga dari pasar gitu kan. Tapi kelihatannya ada yang masih malu-malu di resource di bidang keuangan, gimana? Kelihatannya masih agak malu-malu Muhammadiyah, atau karena apa? Karena dulu pernah tidak berhasil di bidang keuangan atau gimana itu Pak? Ya, ini kalau terkait dengan bank ya Pak, kan jelas arahnya ke bank. Ya, memang presiden buruk atau traumatik ya masa lalu itu memang itu sebuah persoalan kejiwaan. Nah, bapak-bapak di PP Muhammadiyah ini kan ada sebagian yang masih merasakan traumatik masa lalu karena beliau-beliau ini waktu itu sebagai saksi hidup lah yang masih menjalankan itu. Nah, betapa tekanan waktu luar biasa. Nah, akhirnya ya kesimpulannya jangan dulu lah gitu. Tapi tidak ada salahnya kalau dicoba. Makanya sekarang lahirlah namanya Bank Matahari. Tapi itu pun masih skala kecil, dan itu pun yang lebih getol yang mendorong untuk lainnya justru dari OJK sendiri. OJK itu mendorong kepada PP, udahlah ini. Nah, terus tapi oke lah, karena desakan dari bawah seperti itu, akhirnya PP luluh tapi harus bertahap. Makanya Bank Matahari ini kan skalanya masih BPR. Ya, itu kan BPR yang di BPRS yang di Jakarta milik UHAMKA, kita upgrade lah menjadi bank. Untuk brandingnya kita buat namanya Bank Matahari. Nah, kedepannya seperti apa ya kita belum lihat nanti perkembangan seperti apa. Tapi yang jelas satu bank itu untuk mengcover kebutuhan pembiayaan permodalan untuk AUM itu masih belum bisa ya. Belum bisa. Sampai mungkin 1, 2, 3 bank pun belum bisa. Karena pasti akan terbentur oleh BMPK, batas minimum pemberian kredit. Betul. Kalau di konven ya, tapi kalau di syariah kan namanya BMPP, batas maksimal pemberian pembiayaan. Nah, itu kan ini juga. Jadi artinya masih besar juga. Jadi tidak bisa memungkiri tetap harus pakai bank-bank lain. Lalu dengan banyaknya kan ada resources networking, ada resources SDM, resources keuangan. Siapa nanti yang bertugas untuk arranger, yang mengelolanya ini gitu kan? Leadernya untuk menggerakkan ini semua siapa gitu? Lalu caranya seperti apa gitu kalau boleh tahu? Ya, kalau ini yang pengalaman saya rasakan, kebetulan alhamdulillah saya masuk di kepengurusan Majelis Ekonomi ini sejak tahun 2000 Pak Dekan. Jadi alhamdulillah kira-kira udah tahu lah jalan tikusnya tuh mana-mana udah cukup paham lah. Saya melihat ini Pak Dekan, memang di Muhammadiyah ini dibutuhkan seorang yang profesional arranger lah. Profesional arranger, dan itu bukan sebuah profesi yang negatif. Ya kan kita tahu sendiri lah, Singapura itu kan negara arranger kan. Betul. Gak punya apa-apa. Cuman di kita itu kadang seorang arranger dianggap mata sebelah itu kan. Nah, ini arranger. Nah, padahal kenapa Muhammadiyah dibutuhkan profesional arranger? Karena dengan berbagai potensi ini bisa kita kembangkan, arahnya kemana kan tidak semua bisa
distandarisasi menurut apa ya? Menurut teori finansial ini. Kadang ada yang harus disesuaikan juga dengan muatan lokal lah misalkan. Nah, itu apa namanya dibutuhkan professional arranger itu. Nah, saya melihat di Muhammadiyah ini kalau memang ada professional arranger ya kalau bisa yang apa namanya mereka backgroundnya kader ya. Kenapa kader? Karena kalau kader insya Allah inilah dia akan tahan dengan godaan maupun dengan jatuh bangunnya dia akan tetap istiqomah di Muhammadiyah. Nah kalau nggak kader begitu mereka mentok sana mentok sini akhirnya aduh capek nih udah kabur aja lah. Nah, atau kembali ke habitat dia sebelumnya lah gitu. Nah ini banyak para profesional itu mereka melihat Muhammadiyah ini kan seperti apa ya itu luar biasa akhirnya mereka masuk tapi begitu di Muhammadiyah karena mereka bukan kader nggak mengetahui tradisi yang ada akhirnya ya pelan-pelan mental lagi tuh. Nah tapi ya itulah makanya saya mengharapkan ke beberapa kader-kader Muhammadiyah ini cobalah jangan terlalu banyak ke politisi semua atau ke ini coba ada yang fokus sebagai seorang saudagar profesional finansial untuk engineeringnya sebelahnya itu yang di mode itu banyak yang bisa kita kerjakan luar biasa. Oke, Pak Suryo, apa barangkali yang bisa disampaikan terakhir dari pembicaraan ini kepada warga Muhammadiyah Pak? Dengan jaringan SM dan lain sebagainya, apa yang bisa Bapak sampaikan atau yang diharapkan dari warga Muhammadiyah gitu kan? Kalau saya ini Pak Dekan, apa namanya, ini kan kita podcast di UMC nih, ya, di betul. Cirebon lah. Oke. Kita memulai dari yang hal kecil. Kita berkomitmen kita lahirkan sebuah closed loop ekonomi Muhammadiyah skala lebih kecil. Oke, kalau seandainya antara kota sama kabupaten Cirebon kan nggak ada sepertinya ada batasnya. Ya anggap dua itulah. Atau kalau mau diperluas ya Ciayu Majakuning lah misalkan. Atau kalau misalkan lebih kecil ya cukup kota dan kabupaten Cirebon itu kita bikin coba skala kecil dulu. Biarkan nanti program atau konsep yang kecil ini bisa berjalan, nanti tinggal kita copy paste aja, diperbesar. Nah, karena kalau kita mau bicara langsung nasional memang agak pasti berat lah, pasti berat. Itu butuh effort, butuh energi yang luar biasa. Nah, di di wilayah atau daerah kabupaten kota Cirebon kan sudah ada rumah sakit. Betul. Kampus juga sudah ada. Nah, tinggal kita optimalkan dua itu. Rumah sakit, kalau bisa lahirkanlah itu klinik-klinik Pratama. Itu sebagai market agent bagi rumah sakit. Karena kan sekarang nggak bisa pasien harus melalui rujukan dulu klinik. Nah, itu sebagai market agent atau itu bisa menjadi embrio. Embrio nanti kalau klinik Pratama sudah sukses, nanti bisa naik menjadi klinik utama. Klinik utama sukses bisa menjadi klinik rumah sakit tipe D. Nah, bisa melahirkan embrio-embrio itu. Dan sekarang kan kebutuhan setelah adanya BPJS ini, apalagi alhamdulillah Presiden kita Pak Prabowo sudah melalui Menteri Keuangannya sudah mau yang 20 triliun itu mau digelontorkan untuk menutupi masalah di BPJS Kesehatan. Nah, insya Allah tuh ke depan saya yakin kita optimis lah. Nah, itu dari segi rumah sakit kita lahirkan itu. Kemudian kampus sendiri mulai coba bikin satu badan usaha milik Muhammadiyah di bawah UMC, misalkan yang paling sederhana, yang paling murah itu adalah konsultan bisnis lah. Kenapa? Karena SDM-nya
jelas sudah ada dari kampus. Kemudian untuk kantor ya bisa nebeng di kampus itu. Toh sekarang kan eranya sudah nggak kantor nggak harus existing karena office kan, tapi ya bisa di cafe di mana bisa. Kemudian modalnya pun kecil kan itu. Tinggal ini kita bisa bayar overheadnya by project. Nah kemudian sekarang di pemerintahan presiden kita sekarang ini Pak Prabowo mempunyai program MBG. Nah itu peluangnya luar biasa itu, karena mau nggak mungkin sumber bahan baku dari dapur itu diambil dari kota lain karena kosnya kan ini. Nah kita dari keluarga Muhammadiyah khususnya di Cirebon Kota atau Kabupaten atau Ciayu Majakuning, itu bisa itu untuk ini apa namanya, entah itu telurnya, nasinya atau apa, coba di ini. Nah, yang bisa membuatkan sebuah konsep besar ini kan konsultan bisnis tadi. Nah, kemudian juga dapur-dapur itu pasti ya mudah-mudahan sih jangan, tapi perjalanan usaha ini kan yang namanya perjalanan itu tidak mungkin mulus, pasti akan jadi masalah. Nah ini peluang bisnis kita menjadi apa? Manajemen dapur. Kita sebagai mitra untuk mendampingi dapur. Karena kebanyakan yang punya dapur ini kan investor. Investor punya uang bangun itu karena dia akadnya akad sewa kan, disewakan kepada BGN. Nah BGN dengan jumlah titik yang ratusan ribu di seluruh Indonesia itu dia sulit ini. Nah kita bisa menjadi konsultannya khusus, nggak usah jaga untuk kabupaten dan kota Cirebon dah. Itu sebenarnya luar biasa. Belum nanti kampus bisa yang lain-lain juga, entah itu dari seragam sekolah, dari kebutuhan macam-macam, itu luar biasa. Ayo kita mulai. Kalau boleh Pak Dekan, kita mulai dari yang kecil dulu. Kalau memang diperlukan, saya siap lah. Secara periodik datang ke kota atau kabupaten Cirebon. Amin. Terima kasih Pak. Bangga Pak. Baik Babang, menarik sekali melanjuti dari pembicaraan dengan Pak Dekan tadi. Kira-kira model kolaborasi antara jaringan Saudara Muhammadiyah JSM dengan AUM itu apa yang kira-kira bisa diterapkan dalam waktu mudah? Kita langsung konkret, bikin konsultan. PT sebuah konsultan. Nanti kalau memang perlu, saya pikir kan murah tuh kan, pasti dari UMC sendiri pasti bisa inilah. Atau kalau misalkan mau pengembangan apa, nanti JSM kita bisa adakan crowdfunding atau IPO terbatas lah. IPO terbatas, ayo kita urunan. Nah, contoh misalkan tadi yang MBG. MBG ini kan tanggal 20 Oktober kemarin kan batas untuk ini. Ini banyak yang pada ini belum terfollow API, akhirnya diputus. Nah, ini titik-titik itu kan masih kosong nanti. Nah, kita bisa nanti kalau begitu si PT konsultan ini tahu ini, nanti butuh modal, nanti kita sama-sama nanti kita bisa kolaborasi, kita lakukan crowdfunding untuk mewujudkan satu MBG. Itu yang real di situ. Kalau terkait dengan pembiayaan yang saya baca di profil itu akad istisna, ya, itu kira-kira apa yang bisa ditawarkan untuk akad istisna yang ditawarkan oleh Pak Bambang itu? Ya. Kalau itu kebetulan ini perusahaan pribadi saya. Kalau tadi kan kita bicara masih umum nih. Kalau ini dah. Jadi saya punya perusahaan bergerak di bidang project management. Nah, munculnya ide project management ini ya karena mulai dari tahun 2000 saya di Muhammadiyah itu akhirnya tahu kan ternyata ya mungkin kalau perorangan namanya professional arranger lah, tapi kalau ini perusahaan namanya kita project management. Bagaimana adanya sebuah peluang bisnis bisa kita create, kita set up, kita develop dari A sampai Z, mulai dari permodalan, perencanaan,
pelaksanaan maupun pendampingan selama masa ini, tergantung request dari pihak owner, dalam ini Muhammadiyah. Nah, kami saat ini project management yang kami dirikan ini adalah sementara ini khusus untuk Muhammadiyah dulu di AUM. Nah, itu kenapa close loop ya, karena kami lihat di Muhammadiyah itu udah luar biasa kalau itu bisa dimanfaatkan. Nah, contoh misalkan sebuah AUM untuk yang tingkat menengah ke bawah itu biasanya mereka akan sedikit mengalami kendala atau tantangan di permodalan karena mereka punya potensi berkembang tapi mereka terbentur oleh jaminan atau kolateral. Nah, kemudian juga SDM-nya juga untuk menyiapkan ini semua. Nah, kami menawarkan untuk bisa memfasilitasi itu. Jadi kami menggunakan akad istisna karena selama ini kalau menggunakan akad-akad yang ada saat ini nggak ketemu. Akad-akad yang sekarang ada kan di perbankan syariah itu masih menggunakan istilahnya ya sulit lah untuk di-develop. Nah, makanya akad istisna itu sampai sekarang di bank syariah belum ada, Pak. Belum ada yang menjalankan akad istisna. Padahal itu hasil dari fatwa MUI, DSN MUI tahun 2000. Itu udah lama, sudah cukup lama lah. Tapi belum ada. Nah, kami coba untuk masuk ke situ dengan berbagai pengalaman maupun potensi yang kami miliki. Kami pun tidak bisa menghandle satu sendiri, enggak. Kami harus berkolaborasi. Jadi misalkan kami punya pengalaman di dunia kontraktor karena background kami juga dulu belajar di teknik sipil, jadi kontraktor. Kemudian kami juga berkembang ke properti. Nah, sekarang ke project management, jadi tidak langsung berinteraksi dengan lapangan lah. Nah, kami menawarkan kepada AUM, silahkan AUM punya keinginan apa, pesan kepada kami. Tolong, misalkan Pak Dekan, tolong kami butuh kampus, tolong kami buatkan kampus, berikut sarana prasarana selengkap-lengkapnya lah, sampai running. Oke. Itu kemudian kami selama ini ada outstanding di bank. Kami capek, kami pengen istirahat lah. Masa dari dulu sampai sekarang ini, sekarang pengen istirahat. Oke. Terus kami juga butuh pengembangan ini karena ke depan untuk proyeksi 5 tahun yang ke depan itu kami akan kewalahan menghadapi mahasiswanya banyak. Kami butuh penambahan lahan. Oke. Nah, jadi ada 3 permintaan. 1, tolong bangunkan gedung, berikut sarana prasarananya. Tolong kami tutup outstanding kami di bank biar kami tidur nyenyak. Terus yang ketiga, tolong kami belikan lahan di samping kanan atau kiri dari kampus kami. Oke, ada. Itu pesanan. Terus kami akan gandeng konsultan, Pak. Konsultan bisnis untuk coba ini AUM ini tolong dibantu dibuatkan sebuah FS-nya, kemudian RAB-nya segala macam. Nanti sudah fix, ajukan surat penawaran kepada kami, surat pesanan, dipesan. Total misalkan nilainya 100 miliar. Ya udah, 100 miliar. Nah, dan surat pesanan itu terus kemudian kami akan melakukan kajian. Kami akan melakukan kita kaji dari situ. Ternyata kami sebagai perusahaan swasta kan kami wajib untung gitu. Karena kalau nggak untung, dolim itu. Harus untung. Karena kami berikan tempo pembayaran 1 tahun pertama, tahun kedua 0 rupiah, Pak, kan? 0 rupiah. Tahun ketiga baru mulai di take over diteruskan oleh bank. Bank kami adalah Bank Panin Dubai Syariah. Itu akan diteruskan oleh Bank Panin Dubai Syariah. Tahun ketiga itu hanya cukup bayar marginnya saja. Baru tahun keempat bisa bayar pokok plus margin sampai tahun ke-17.
Nah, karena kami selama tahun pertama tahun kedua itu kami istilahnya nalangin dulu, otomatis kan kami harus untung. Nah, kami harus untung. Nah, makanya kami buat surat penawaran dengan keuntungan kami sekian. Tentu pada saat pada saat kami mengajukan penawar, ada tawar menawar lah. Nah, kita buat meeting dalam rangka untuk negosiasi harga. Muncullah berita acara negosiasi harga. Nah, setelah itu masuk ke, kalau sudah fix lagi, sudah menjadi surat keputusan berita acara tersebut, kita buatkan PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, karena akadnya jual beli. Nah, setelah kita buat PPJB tadi, kemudian pihak kami kan selaku penjual nih, Aum itu pihak pembeli, kami selaku penjual, karena kami menalangi dulu selama 2 tahun, kami butuh jaminan pembayaran. Nah, kami butuh jaminan pembayaran, dan yang bisa memberikan jaminan pembayaran itu kan sebuah institusi atau lembaga keuangan lah, atau bank. Muhammadiyah kan bukan lembaga keuangan atau bank, jadi kami minta kepada pihak Aum, tolong kami buatkan jaminan pembayaran melalui banknya Bank Panin Dubai Syariah yang kami bawa ini. Nah, oke, setuju. Nanti Bank Panin Dubai Syariah akan membuatkan jaminan pembayaran kepada kami dalam bentuk instrumen bank. Nah, si Bank Panin Dubai Syariah dalam mengeluarkan jaminan pembayaran ini kan pasti butuh izin dari pihak pemilik aset ini. Dalam hal ini adalah PP Muhammadiyah, makanya minta surat rekomendasi PP Muhammadiyah. Nah, itu. Nah, setelah surat rekomendasi PP Muhammadiyah keluar, udah itu nanti bank memberikan jaminan pembayaran kepada kami. Nah, setelah munculnya jaminan pembayaran kami, baru kami lakukan pesanan tadi, mulai pembangunan, sarana, dan kami targetkan semua maksimum 1 tahun, maksimum 1 tahun. Artinya walaupun dari mulai, kalau kecil mungkin lebih cepat lah, tapi kalau sebesar apapun kami target maksimum 1 tahun. Dan itu nanti semua di PPJB sudah tertulis secara detail dan jelas, kami akan lakukan maksimum 1 tahun. Nah, pada saat kami menjalankan pesanan ini kan si Aum 0 rupiah nih, nggak ada kewajiban apapun, dan nanti tahun kedua sudah bisa menggerakkan kinerjanya. Nah, insya Allah nanti tahun ketiga hanya bayar margin itu ringan lah, sudah bisa. Kayak misalkan kampus ya mungkin sudah bisa, kalau sekarang ada UMJ ada berapa fakultas? Ada 7. Nah, 7 fakultas, mungkin dengan kita akan bangun sekian ini bisa prediksinya nanti, proyeksinya nanti tahun ketiga kita bisa buka ada 10 atau 15 fakultas. Targetnya nanti ada sekian puluh, ada 20, 30 mahasiswa misalkan. Nah, nanti potensialnya nanti akan mendapatkan pemasukan dari pembayaran ini sekian miliar. Nah, yang bisa menuangkan itu semua kan konsultan bisnis, makanya kami butuh partnernya itu konsultan bisnis. Nah, setelah surat rekomendasi keluar, kemudian surat jaminan pembayaran dari bank sudah keluar, sudah kita mulai kerja. Itu nanti dari pihak Aum membuat surat perintah mulai kerja, kami kerja. Itu sih ininya. Nah, kemudian nanti masalah pertanyaannya nanti muncul adalah marginnya berapa sih Panin Dubai Syariah? Marginnya standar, karena kan Bank Panin Dubai Syariah sudah ada MOU dengan PP Muhammadiyah, jadi standarnya sama 8%. 8% itu standar ya. Kecuali kalau ada perlakuan khusus lah, misalkan Aum itu punya dana mau back to back lah, nah itu mungkin bisa negosiasi, beda lagi. Tapi kalau standar umum ya 8%. Kemudian nanti
kami akan jualnya berapa itu tergantung, nanti kami lihat dulu pesanannya seperti apa, nanti kami akan jual, tapi insya Allah tidak mahal lah, artinya ya paling tidak kurang lebih seperti kayak kita pinjam uang di bank lah gitu. Dan tidak ada dua beban. Jadi artinya tahun pertama, tahun kedua itu bebannya adalah memang dari kami. Bank belum argunya bank belum jalan. Nah, baru nanti tahun ketiga argunya bank jalan, hanya marginnya saja. Argo saya sudah clear, udah nggak ada kaitan dengan saya lagi. Jadi tahun pertama, tahun kedua itu hanya dengan kami. Kemudian tahun ketiga itu dengan tahun ketiga dan seterusnya dengan bank. Ada batas maksimal nggak untuk pesanan? Tidak ada. Insya Allah ini kami punya target 1T dalam setahun. Nah pertanyaannya, kok uang saya banyak banget? Kan itu kan pertanyaannya. Nah itu rahasia dari seorang financial engineering lah. Bagaimana untuk mencari dana. Tapi kalau nanti tahun pertama ini saya bisa mencapai target itu, insya Allah tahun kedua, tahun ketiga bisa nambah lagi lah. Jadi artinya warga Muhammadiyah jangan takut kalau tidak punya duit untuk bermodal. Yang penting ada usaha gitu kan, ada niat untuk berusaha, resources yang lain punya gitu kan. Jadi kan kalau terkendala dengan biaya, nah ini adalah salah satu solusi yang bisa ditawarkan ya. Ya, karena enaknya kita bernaung di bawah pohon besar Muhammadiyah ini kan di situ. Kita bisa kita bisa bicara dengan semua pihak, kita bisa bicara dengan presiden, dengan perbankan, dengan bisa semuanya. Ada backgroundnya. Makanya harusnya ya ini sedikit ya pikiran nakal aja lah. Nah, pikiran nakal. Jadi sebenarnya kalau pimpinan AUM itu yang penting semangat, kemudian dibuatkan ini udah jalan semua, PP seneng kok, dan nggak usah khawatir nanti gimana nanti udah nggak usah pikirin, kan nggak sendirian, kan kita di bawah pohon besar, ada problematika apa, nanti banyak solusi lah gitu. Nah, jangan mundur dulu, belum apa-apa udah mundur ini nggak jalan-jalan kan gitu. Maka di sini konsep kebersamaan barangkali. Oh iya. Nah saya sekarang tantang beliau nih sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ayo Pak Dekan. Siap. Kita wujudkan dari yang kecil Pak Dekan. Oke. Nanti kami akan backup lah. Ini tantangan Pak. Ini jadi pas datang lagi ke sini harus ada wujudnya nih. Oh iya. Ini Siap support 10 juta. Harus pecah telur lah. Oke, siap. Alhamdulillah tak terasa sudah sekitar 1 jam pembicaraan kita. Alhamdulillah sudah ada gambaran bagaimana upaya pengembangan potensi ekonomi Muhammadiyah lewat closed loop ekonomi maupun finansial secara akad istisna dengan atas dasar pesanan, jual beli atas dasar pesanan. Semoga pembicaraan kita pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga organisasi Muhammadiyah semakin berkemajuan dan warga Muhammadiyah juga semakin sejahtera. Amin. Alhamdulillah, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Dekan. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Bayu.